Kita melihat banyak sekali kasus yang terjadi. Ada seseorang yang mengeluh tidak mendapatkan kamar di IGD. Bukannya didoakan, justru orang itu dihujat, dituduh melakukan banyak drama, dibilang mencari perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, ada satu kalimat yang sangat menarik. Semakin murah biaya bicara, semakin mahal harga sebuah perkataan. Dulu, kalau ingin mengkritik seseorang, kita harus bertemu, harus menatap wajahnya. Tetapi hari ini, cukup dengan kita buka Threads, buka Instagram, TikTok, dalam waktu 10 detik, kita bisa melukai ribuan orang. Bahkan orang yang kita tidak mengenal dia. Belakangan, kita melihat banyak sekali kasus yang terjadi. Tidak lama kemudian, orang tersebut meninggal dunia. Mendadak komentar pun berubah. Turut berduka cita ya, maaf, ternyata benar. Tetapi, permintaan maaf tidak selalu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Bahkan tidak bisa. Kadang, Allah tidak akan menghisap hanya karena tangan kita. Tetapi Allah juga menghisap karena keyboard kita. Karena di akhirat nanti, yang dihisap bukan media yang kita gunakan saja, tetapi lisan kita. Dan hari ini, lisan itu memiliki bentuk yang baru. Komentar, caption, status, tweet, voice note, semuanya itu termasuk dari ucapan tersebut. Saudaraku semuanya, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang lurus. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mulut itu hanyalah pengeras suara, tetapi kontrolnya itu ada pada hati kita. Maka seringkali kita melihat terjadinya perdebatan di antara kita. Tapi perdebatan tersebut sebenarnya hanya karena kita ingin permalukan orang yang menjadi lawan debat kita. Padahal ketika kita berniat untuk berdebat dengan seseorang hanya untuk mempermalukan dia, maka ketika itulah ketakwaan itu tidak menjadi pondasi dari bicara kita. Pada ayat ini Allah SWT menyampaikan bahwa bukan berkatalah yang benar maka kamu akan bertakwa. Tetapi dibalik, bertakwalah kamu sehingga perkataan kamu akan benar. Maka pondasi ketika kita berkata, ketika kita berdebat, ketika kita mengajukan sebuah argumen, ketika kita menulis sebuah komentar, itu semua didasari dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Kalau kita melandasi dengan demikian, maka kita akan bisa melakukan, maka kita akan bisa mengatakan sesuatu dengan perkataan yang qaulan sadida. Apa itu sadida? Sadida itu berasal dari kata-kata saddun. Saddun itu artinya adalah sesuatu yang lurus, kokoh, benteng, bendungan raksasa. Sesuatu yang kokoh menjadi kokoh untuk menutupi celah antara satu ruas dengan ruas yang lain. Antara satu gunung dengan gunung yang lain misalkan. Maka dalam surah Al-Kahfi disebutkan dengan istilah saddun. Dalam ceritanya Nabi Dzulqarnain. Teman-teman semuanya, apa arti itu semua? Ada dua sifat tutur kata orang yang beriman kepada Allah SWT. Yang pertama adalah dia harus lurus dan konsisten. Perkataannya itu bukan perkataan yang ambigu, bukan perkataan yang memiliki niat yang buruk, niat untuk mencederai orangnya, niat untuk menjatuhkan orang. Perkataan bukan yang memanipulasi, sehingga apa yang kita katakan baik, itu sebenarnya maksudnya adalah maksud yang buruk. Dan juga perkataan yang kedua adalah perkataan yang tanpa celah. Tidak ada miskomunikasi. Perkataan yang bisa difahami secara utuh. Dan lawan bicara itu tidak ada ruang untuk salah tafsir dari perkataan kita. Saudara-saudaraku semuanya, dari ayat di atas, maka dibuat sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin kita bisa memperbaiki lisan kita tanpa kita memperbaiki ketakwaan yang berada pada hati kita. Qaulan sadida itu bukan sekedar perkataan yang benar saja, tapi perkataan yang lurus dan tidak melukai siapapun. Agar kita bisa berbicara dengan qaulan sadida, kita tidak boleh diintimidasi oleh manusia. Kita hanya boleh takut kepada Allah SWT.
Ada dua ekstrim emosi yang bisa merusak komunikasi kita sebenarnya. Yang pertama adalah rasa takut yang terlalu atau insecure. Itu menyebabkan kita berbicara itu secara defensif. Kita akan meminta maaf terhadap sesuatu yang tidak perlu. Misal, karena kita takut dihakimi, kita rajin sholat, maka kita minta maaf. Kenapa kita harus minta maaf kalau kita rajin sholat? Kemudian yang kedua, emosi yang bisa merusak komunikasi yang kedua adalah rasa marah. Rasulullah SAW sudah bersabda, ketika seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepada saya. Berilah wasiat kepada saya." Rasulullah SAW menjawab, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran, dan Rasulullah mengulanginya 3 kali. La taghdab, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Kenapa diulangi hal tersebut 3 kali? Karena kemarahan itu sebenarnya adalah membuat kita itu lepas kendali, membuat kita itu merasa berkuasa. Bahkan kadang-kadang salah satu dari dampak marah itu adalah salah satu yang menunjukkan kita marah itu adalah suara lantang kita di hadapan manusia. Suara lantang kita ketika berbicara di hadapan manusia. Padahal sebenarnya suara lantang kita itu adalah wujud rendah diri kita. Karena kita takut kalah untuk berbicara, kalah untuk berargumen, maka kita bersuara lantang. Kadang-kala dengan demikian. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa apa? Itu menunjukkan kelemahan kita di hadapan manusia yang lain. Karena itulah ghadab. Ghadab itu adalah kemarahan yang sudah terungkapkan dalam sebuah ucapan. Kalau ghaidh dalam surah Ali Imran itu adalah kemarahan yang ada dalam dada kita tapi belum terucapkan dalam sebuah ungkapan. Yang tidak diperbolehkan pada kita adalah kemarahan yang sudah terucapkan. Kenapa? Karena kemarahan itu justru menunjukkan rendahnya kita. Kemarahan itu menunjukkan justru kita ketika itu sudah turun level kita di hadapan manusia yang kita berkomunikasi dengan dia. Karena itulah pentingnya kita untuk mempunyai regulasi emosi yang jelas dalam kita berbicara kepada manusia yang lain. Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan amarah sebelum menjadi sebuah ucapan. Karena sesuatu yang sudah keluar dari mulut kita itu tidak dapat ditarik kembali. Berapa banyak kata-kata yang paling kita sesali, yang sudah menyakiti kita, yang itu semua muncul, itu semua dikeluarkan ketika kita sedang marah. Allah SWT secara implisit juga menyoroti 3 kelompok yang tutur katanya itu bermasalah karena hatinya menyimpang dari ketakwaan. Yang tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil madinah. Orang-orang yang pertama, yakni orang-orang munafik. Lisan mereka itu sangat tajam, terarah, dan strategis. Namun, sayangnya mereka membidik target yang salah. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya itu mempunyai penyakit. Alladzina fi qulubihim marad. Karena pandangan mereka itu buram. Komunikasi mereka itu tidak stabil. Kadang tepat sasaran, kadang pula menjadi meleset. Dan yang ketiga, orang yang menjadi penyebar rumor di Madinah, al-murjifuna fil Madinah, atau menyebar fitnah dan hoax sebanyak mungkin ke segala arah tanpa peduli mana yang benar, dengan harapan ada satu kebohongan yang dipercaya oleh seluruh manusia yang itu bisa menciptakan kekacauan di tempat tersebut. Saudara-saudaraku semuanya, maka selain perintah untuk kita berbicara dengan qaulan sadida, Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83 juga menyampaikan wa qulu linnasi husna, dan berkatalah dengan manusia dengan perkataan yang baik. Dalam ayat yang lain bahkan Allah SWT menceritakan dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka hendak berdakwah menyerukan al-Islam ini, mengajak Fir'aun, seorang yang sangat kasar, sangat lalim, sangat kejam. Apa yang Allah sampaikan kepada kedua nabi tersebut? Wa qula faqula lahu qawlan layyina. Maka
katakanlah kalian berdua kepada dia Fir'aun, qaulan layyina, perkataan yang lembut. Kalau saja kepada Fir'aun yang begitu kerasnya, kita diminta, Nabi Musa diminta untuk melakukan dan berkata dengan perkataan yang lembut, bagaimana kemudian kita terhadap manusia yang lain, yang saya rasa tidak ada manusia yang lebih keras daripada Fir'aun. Saya rasa tidak ada di perkumpulan kita, pergaulan kita, itu ada orang yang lebih keras daripada Fir'aun. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita kemudian untuk ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita, kita berbicara yang bisa menenangkan mereka. Jangan sampai setelah selesai kita berbicara dengan saudara kita, maka setelah pergi, mereka justru tidak tenang karena berbicara dengan kita. Orang yang hebat bukanlah orang yang membuat lawan bicaranya diam, tetapi orang yang membuat lawan bicaranya itu mendengar apa yang dia sampaikan. Maka kita tanyakan kepada diri kita, setelah orang berbicara dengan kita, apakah hati orang itu menjadi lebih tenang atau justru hatinya menjadi gelisah? Saudara-saudaraku semuanya, hari ini kita hidup di zaman semua orang itu bisa berbicara, tetapi tidak semua orang itu pantas berbicara pada semua waktu. Ada fenomena yang sedang ramai sekarang, orang berbicara sebelum dia tahu, berkomentar sebelum dia membaca, memahami sesuatu sebelum dia melakukan tabayun. Bahkan ada juga yang berbicara kepada orang yang salah di waktu yang salah dan dengan cara yang salah. Padahal benar saja itu belum cukup. Dalam dakwah, cara menyampaikan itu sering menentukan apakah kebenaran itu dapat diterima ataukah tidak. Karena orang seringkali mendengar hati kita sebelum mendengar argumen kita. Kalau hati mereka itu sudah terluka, kebenaran yang kita bawa pun itu akhirnya akan ditolak juga. Maka doa yang perlu kita panjatkan itu bukan hanya, ya Allah, jadikanlah lisanku itu lisan yang bisa berkata yang benar. Tapi kita perluas lagi doa kita. Ya Allah, jadikanlah lisanku berkata dengan cara yang membuat manusia itu lebih dekat kepadamu, ya Allah, bukan malah menjadi semakin jauh. Karena tidak semua yang benar itu harus diucapkan sekarang. Tidak semua yang kita tahu itu harus kita komentari. Dan tidak semua yang bisa kita katakan layak untuk kita katakan. Semoga Allah menjaga lisan kita sebagai lisan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Bukan lisan orang-orang yang paling keras, tetapi lisan yang membawa rahmat kasih sayang yang bisa melembutkan orang-orang, masyarakat yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.